Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nuansa Al-Miftahaini Channel yang berbahagia, semoga Anda semuanya selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda lakukan, dan kita semua selalu diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan saat ini saya kedatangan tamu guru saya, Bapak Susilo. Ya, alhamdulillah beliau dulu adalah guru pengajar saya waktu saya masih junior high school, guru bahasa Inggris. Pak Guru, sebelumnya saya minta jenengan untuk memberikan introduksi, untuk memberikan perkenalan dari nama, pendidikan, hobi, dan lain-lain. Monggo Pak Guru. Oke. Nama saya Susilo, ya, cukup simpel, nama Jawa banget ya. Ya, Oke, lalu umur ya. Oke, umur ya kelihatannya 18 tahun ya, tapi umur saya udah ya 40-an lah. Baik, Dan saya alhamdulillah sudah menikah, sudah apa istilahnya payu ya, sudah payu. Dan anak saya punya anak 3, kebetulan perempuan semua, dan yang 2 adalah kembar. Or in English we say twin. 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 Lalu pendidikan saya SD, MTS, MAN, lalu pendidikan terakhir saya di Unsik Kalibeber. Saya ngambil jurusan bahasa dan sastra. Bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris. Gelar berarti Pak Guru? Gelar saya adalah SS. Sarjana Sastra. Ya. Selain itu SS juga dipakai oleh ini dulu sebenarnya, ya hanya singkatan sih ya. SS itu dipakai oleh pasukan khusus Nazi. Saya lupa istilah apa itu. SS juga ya, pasukan khusus itu pasukan Nazi Hitler ya. Sarjana Sastra. Baik Pak Guru. Kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya bahasa Inggris, khususnya bagi pondok pesantren atau mereka-mereka yang nyantri. Lalu nanti umumnya untuk seluruh orang-orang yang memerlukan bahasa internasional ini. Tetapi sebelumnya Pak Guru, kita intro terlebih dahulu. Monggo pujian Ibu Pak Guru. Oke. Boleh sambil ngerokok nih? Oh, boleh. Mari bareng-bareng. Enggak ini ya. Maksudnya enggak apa-apa. Ya. Not forbidden ya. Ya, di YouTube tidak ada regulation ya. Oke. Iya. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Well, Baik Pak Guru, kita lanjutin ya. Okay. Well, talking about The importance of English language. English in santri, in santris ya. Semenjak kapan Pak Guru the English language become international language that you have now about it? Ya sebenarnya ini mungkin kita tahu negara Inggris itu kan negara adik kuasa ya. Dia menguasai segalanya, maka labuda atau mau tidak mau kita harus ya sedikit banyak memahaminya lah. Kita tahu mulai dari elektronik, otomotif dan lain sebagainya kan kebanyakan menggunakan bahasa Inggris ya sebenarnya waduh gimana ya, orang itu bahasa imperial ya, bangsa penjajah ya, tapi mau nggak mau kalau kita nggak mempelajarinya malah kita nanti dijajah terus kan, karena kita nggak tahu kan. Karena mereka memang negara maju yang memiliki hobi menjajah. Bila kita ingin terbebas dari penjajahan ya kita pahami apa yang mereka tahu. We have to know about their language, their culture. Lalu apa akibat dari santri yang tidak bisa
memahami atau menggunakan international language? Salah satunya mungkin kan kadang ini ya, mereka merasa gimana, minder, nervous Minder, gitu ya? kan, kurang pede gitu kan ketika Iya. padahal kita tahu kan HP pun aplikasinya Iya. coba, masa kita aplikasinya ganti yang apa itu, yang bahasa Indonesia kan, aduh nggak banget Iya. gitu kan. Banyak produk yang Iya, tertulis iya, menggunakan kebanyakan bahasa ya, Inggris. most use English. Iya, Iya. betul. Dan iya, yang namanya bahasa itu kan ini ya alat komunikasi juga kan. Betul. Iya, kalau kita nggak memahaminya, aduh gimana nanti kita mau ya mau kemana, akan kemana. Iya betul. Apalagi sekarang ini sebenarnya mereka orang-orang itu sebenarnya menggunakan bahasa Inggris Pak Guru. Cuma karena mereka belum mengerti, mereka tak tahu apa yang mereka ungkapkan itu menggunakan bahasa Inggris. Saya beri contoh seumpama di dunia bangunan itu ada istilah melur Pak Guru. Jadi untuk memplaster lantai mereka menggunakan istilah melur. Ternyata dalam bahasa Inggris lantai itu artinya adalah Floor ya. floor lah. Lalu mereka itu sebenarnya udah ke arah sana, cuma karena belum memahami. Iya. Jadi yuk kita membuat floor, akhirnya melur. Istilah lain ada hang, kalau di sepak bola hand, out, offside, semuanya, keeper dan semuanya, rice cooker. Monggo Pak Guru untuk minta penjelasan tentang akibat seseorang tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris, khususnya santri. Yang tadi telah disebutkan adalah mengenai kelihatan desanya. Iya, betul sekali. Kelihatan desanya. Mungkin yang lain Pak Guru? Akibatnya Akibatnya. mungkin ya, kalau melihat apa itu Jadi kan membuat minder lah ya. Iya, lihat Jadi tulisan aja kan minder. udah ini udah apa ya caranya, udah alive G Iya, duluan. jelas. Lah, bahasa Inggris pernah nih. Lah, yang lebih parah lagi ya ini ya pengalaman saya ya it's my experience when I teach in school, Yeah, in especially junior high school. Yeah. They said ya alah, belajar bahasa ngapa orang tahu nang kuburan. What hell. Insyaallah. Iya, Itu iya. saking ya mungkin salah satunya karena mungkin ya lingkungan. Karena Mungkin kalau di environment of hometown, lingkungan di kota itu ya it will be different. Ini akan berbeda. Iya, Ya, iya, mereka lebih suka. Kenapa? Ya, sudah sangat dipakai ya. on the Mereka itu contrary, kalau di bahasa-bahasa yang saru istilahnya iya, dalam bahasa bahasa Indonesia. dirty word. Nah, Nah, dirty word itu mereka bisa ya Pak Guru. Iya, Hmm. dan ya itu on the contrary sebaliknya, they love to wear a costume, Hmm. underground, Lamb Yeah. of God, Yeah. but they don't know what does it means ya. That's right. Iya, mereka suka pakai pakaian-pakaian yang sangar, Ya, musik benar. itu loh, Ya, ya. grup-grup musik itu yang sangar-sangar, gambar apa itulah, dia nggak tahu lantai apa, tapi ya itu anehnya. Tapi seperti kata boleh ngucapin Iya, ya, iya, saya nggak boleh. suka seperti motherfucker, it is Motherfucker. dirty Dirty word, word, and then tidak iya, layak untuk disampaikan, asshole. tetapi mereka bisa. Iya, justru iya, karena ya mungkin gimana ya, mereka kan sering ini ya melihat mungkin di film apa, tapi mereka ngambil yang gimana ya, Yang tidak pantas. ya yang tidak pantas, yang mudah itu ya. Mereka tahu untuk apa itu caranya, untuk menggerutu, untuk menghujat, mereka bilang seperti itu. Tapi anehnya ketika when I try to talk with them, ya they little no, they are reluctant to speak up. Iya. Tapi ketika kita mencoba untuk berbicara dengan bahasa Inggris, mereka itu aduh ya karena nggak terbiasa mungkin ya. Iya. Karena nggak terbiasa, mereka ya kaku, kagok, gimana, sungkan gitu kan. Iya, iya. Iya. Jadi
sangat penting ya, Iya. jadi untuk menguasai Untuk bahasa. mengetahui ya. Ya mungkin ya sebenarnya nggak cuma Inggris toh ya, mungkin bahasa Arab apalagi kan, apalagi kita bisa bisa berbahasa Arab, lalu tahu strukturnya kan, tahu nahwu, tahu sorof, Sorof, ya like excellent dan lain-lainnya. excellent, right. Untuk bahasa Arab kita tahu disebabkan kenapa kok kita perlu mengerti, karena kitab suci kita adalah Iya. Al-Quran. Sementara Al-Quran ini adalah Arabiyyin mubin, dia berbahasa Arab. Tetapi kita juga hidup di bumi ini, jadi wajar lah kalau kita mesti harus mengerti tentang bahasa internasional kita. Jangan lupa kita Iya. ya sekarang hidup di dunia kan, Iya. ya caranya berinteraksi dengan orang lain, dengan negara lain kan, ya seyukyanya ya, seharusnya fayambaghi ya. Kalau iya. dalam taklim itu ya fayambaghi li thalibil ilmi bla bla Iya, bla. betul, betul. Sederhananya gini, sederhananya. Kita ini kan kebetulan hidup di Jawa, tentulah layak kita untuk mengerti bahasa lokal kita, Iya. ini bahasa Jawa, terlebih yang Kromo. Kalau kita hidup di Indonesia, kita juga perlu mengerti bahasa nasional kita. Kita hidup di bumi, mengerti tentang bahasa internasional. Karena suatu hari kita ditanya apa kitab kita ingin menjawab Al-Quran. Kitab yang sebagai petunjuk. Bagaimana mungkin kita tidak mengerti bahasa Arab lalu mendapatkan petunjuk itu, tentu menjadi sesuatu yang sulit. Kan begitu ya Pak Guru? Tetapi karena diskusi saat ini itu bahasa Inggris Pak Guru. Jadi bukan untuk memilahkan yang lain-lain tadi ya. Bahasa Jawa penting karena lokal, bahasa Indonesia penting karena nasional, bahasa Inggris juga penting karena kita hidup dengan umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin nggak kita bisa merahmati seluruh alam, komunikasi saja belum bisa. Gitu ya Pak Guru ya kira-kira. Dan kita bukan ini ya, alhamdulillah kita bukan orang, mohon maaf, bukan orang yang disudule itu ya, nggak pakai bahasa isyarat itu kan. Iya. Ya, we use our mouth to communicate to others, right? Betul. Iya. Oh ya, sekarang coba Pak Guru terangkan perbedaan antara mengajarkan bahasa Inggris di sekolahan umum, dalam hal ini kita nggak usah menyebut nama ya, sekolahan umum, dengan pesantren yang memprogram bahasa Inggris Pak Guru. Bagaimana rasa mengajarnya? Ya ini Sensitif, ini sensitif. ya enggak juga sih. Enggak juga, Oke ya. ya. Ya, as long as I teach in school ya, sejauh yang saya ngajar di sekolahan itu ya, just little students who will Interest about English language. yeah, will be interested about English, and some of them are blank. Try explain to me. Coba jelaskan Pak Guru. Iya. Mungkin ada penyebab ya. Itu semua bisa terjadi Iya. pasti karena ada faktor tertentu. Iya, oke. Coba Oke, saya diraba apakah yang menyebabkan sekolah atau murid secara umum di sekolahan formal ini menjadi sedikit interest tentang bahasa Inggris ini. ya mungkin kenapa banyak ya, khususnya mungkin ya karena saya ngajarnya di sekolahan ini ya, di sekolahan Umum. maksudnya ya umum tapi yang di apa itu Area pinggir ya. area pinggiran, remote area lah Ya, ya, remote area. ya mungkin karena lingkungan mereka, mungkin satu itu karena lingkungan mereka, jadi sedikit sekali yang apa itu yang tertarik dengan bahasa Inggris karena lingkungan mereka, cara gaul mereka gitu kan. Mungkin karena lokasinya tuh secara geografis belum mendukung gitu ya. Bisa Berbeda jadi. dengan area perkotaan Iya, yang bisa jadi. cenderung
menerima atau open minded Iya. terhadap pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan mereka. Iya, Itu betul bisa sekali. menjadi faktor pertama ya. Faktor pertama itu karena mungkin lingkungan, Dan yang pergaulan. kedua, ini sekaligus saya sebenarnya juga merasa prihatin sih Pak. Sekolah umum yang lain. Jadi kita memang membincangkan ini, kita persembahkan untuk lembaga pendidikan formal juga. Semoga mereka semua mulai membuka wawasan anak didik. Tugas sebagai guru adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Katakan sekolahan ini diadakan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang selama ini khusus untuk international language ini cukup minim. Jadi mungkin dukungan dari lembaga sendiri barangkali menjadi faktor di samping masyarakat secara geografis. Mungkin dari lembaga, mungkin secara umum ya. Jadi saya membicarakan ini bukan hanya sekolahan tertentu, tapi barangkali sekolahan secara umum, lembaga pendidikan yang memang belum open minded terhadap international language ini loh. Mungkin hanya sebagai apa ya itu apa istilahnya mapel utama dalam ini ya, dalam sekolahan itu kan di antaranya kan ada bahasa Inggris ya. Kadang mereka pun ini ya yang interest dengan bahasa Inggris itu pun iya, they just know about writing. Only writing. Only writing ya. They know about some structure ya. Ya mereka yang tertarik pun ya sebatas apa sebatas inilah writing lah ya. Kalau untuk speaking. Ya, it's hard, sedikit it's ya. difficult. Writing lumayan, untuk reading ya Reading, easy lah ya, iya. easy. Writing mereka ya bisa mengerjakan bla bla bla. Kenapa? Ya karena saya kan biasanya ya boleh buka kamus apa itu kan salah satunya itu. Dan ini apa itu anehnya itu kan sekali lagi ya justru yang maksudnya nggak begitu paham dengan bahasa, tapi yang kata-kata kasar itu waduh mereka paham banget. Iya kata-kata kasar. Saya juga heran gitu loh. Atau mungkin ya karena kita udah apa ini era milenial gitu ya, mereka kan sering buka HP apa kan, lihat game, lihat apa itu kan bisa jadi seperti itu. Coba kita perhatikan Pak Guru, hampir semua produk yang datang yang di hadapan kita, di bungkusnya, di kemasannya itu terdapat bahasa Inggris. Iya. Dan kita masih belum bisa menyesuaikan. Kalau tidak kita program bahasa Inggris secara nasional, nanti yang kasihan dengan anak-anak kita adalah ketinggalan zaman. Iya. Banget ketinggalan banget kan. Iya, jadi monggo ya Bapak Kepala Sekolah Pendidikan manapun untuk lebih memperhatikan, dan kita mengingat tugas kita untuk mencerdaskan bangsa. Pentingnya bahasa Inggris salah satunya adalah agar kita itu tidak merasa hidup ini menjadi sempit. Bila kita paham tentang international language, katakanlah dunia ini laksana satu toples gini nih Pak, kecil kan kita bisa komunikasi dengan semua orang di bumi ini. Tetapi Pak, manakala kita belum mengerti bahasa Inggris, ya tentu dunia kita adalah yang kita bisa berkomunikasi. Kalau kita bahasa Indonesia ya alhamdulillah sudah bisa memahami bahasa nasional. Kita bisa bayangkan bahasa nasional tidak bisa, bahasa internasional tidak bisa. Manakala kedatangan tamu dari beda suku, apalagi luar negeri kan, Beda negara ya. Oke, sekarang juga banyak ditemukan tokoh-tokoh agama di nasional yang mereka sudah pandai mengucapkan international language, sehingga mereka terlihat sangat confidence. Coba lihat kalau santri nggak bisa bahasa Inggris,
nanti kedatangan tamu, katakanlah orang Inggris ini kan, katakanlah agamanya kan non muslim ya, dia mondok sudah hafal Al-Quran, dia mondok sudah terlihat soleh, tapi tatkala duduk bersama hanya karena tidak bisa berkomunikasi terlihat minder. kasihan. Jadi kita upayakanlah ya anak didik kita untuk supaya bisa mengikuti zaman. Jadilah anak-anak kalian adalah anak yang bisa menyesuaikan zaman yang mereka alami. Mungkin Pak Guru ada hal-hal yang penting lagi untuk disampaikan Pak Guru untuk masyarakat tentang satu pentingnya bahasa Inggris atau repotnya manakala belum mengerti bahasa Inggris. Mungkin yang lain. Well, Udah cukup ya? how to say? Okay. Yeah, I Udah think enough it's ya? enough ya. Okay. Enough, ya. Maybe next time. Oh, next time. Yeah. Oke, oke. Baik, sahabat Nuansa Miftahaini Channel, perbincangan kita hari ini adalah ingin menunjukkan kepada teman-teman semua betapa pentingnya bahasa Inggris untuk dimengerti oleh anak-anak kita nanti. Mungkin di zaman kita belum kita katakan penting. Tapi untuk tahun nanti, katakan tahun 2050, akankah anak-anak kita tidak bisa berkomunikasi dengan Dunia luar. dunia luar? Ini sangat disayangkan. Mari teman-teman semua untuk kita bekali anak-anak kita agar bisa menyesuaikan zaman yang mereka alami nanti. Salah satunya adalah menguasai international language. Kita tahu semua kemasan sekarang tertulis bahasa Inggris. Dan kita juga tahu kita itu sebenarnya setiap hari seringkali mengucapkan kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris. Hanya saja kita memang belum diilmui sehingga kita belum mengerti. Ya, begitu ya Pak Guru, terima kasih atas waktunya untuk judul ini. Tapi nanti saya minta lagi Iya, next time. judul yang lain ya. Iya, oke. Baik sahabat Nuansa Miftah, ini saya rasa cukup demikian. Semoga bermanfaat. Salam silaturahim Pak Guru. Semoga berkah, keluarga diberi kesehatan. Terima kasih kepada istri dan anak yang hari ini ditinggal jenengan. Saya tidak tahu nanti di rumah bilang apa. Terima kasih sebesar-besarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.